Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Yusuf Lesmana, NRP 152, kelas MDC. Saya ingin mempresentasikan tentang pemahaman standar kinerja. Mengenai materi tentang standar kinerja yang saya pahami tentang standar kinerja itu, tugas wewenang dan tanggung jawab harus seimbang dan harus sesuai. Lalu setelah itu kita dapat memikirkan tentang bagaimana nilai mengukur jabatan hasil kinerja dari pejabat atau jabatan tersebut. Kemudian dalam penilaian kinerja juga terdapat syarat-syarat, yaitu yang pertama ada job effective, yaitu evaluasi berbagai perilaku kriteria yang dapat menghasilkan kinerja yang bagus. Yang kedua ada praktis. Praktis di sini maksudnya dapat dipahami dengan mudah oleh karyawan, atau dengan kata lain bisa outputnya bisa tercapai dan standar kinerjanya juga. Jadi sebelum menentukan perusahaan kebijakan untuk melakukan penilaian kinerja, maka yang harus dilakukan yang pertama memastikan adanya uraian kinerja. Yang kedua memastikan adanya standar kerja. Nah, standar kinerja di sini artinya itu adanya tolak ukur untuk yang digunakan untuk mengukur penetapan kinerja. Nah, kemudian selanjutnya mengenai standar kinerja menggunakan prinsip SMART. Yang pertama ada psikis, yaitu harus rinci dan jelas. Yang kedua ada measurable, yaitu dapat diukur. Dan yang ketiga ada achievable, dapat dicapai kesepakatan antara karyawan dengan atasannya, atau bisa juga ditemukan oleh atasannya berdasarkan hasil dari analisa jabatan. Nah, yang keempat ada riset orientif, yaitu orientasi pada hasil. Contohnya karyawan itu seakan-akan merasa senang. Yang kelima ada jangka waktu pencapaian. Jangka waktu pencapaian itu adalah harus jelas, misalnya jangka waktunya 3 tahun, 5 tahun, 5 bulan, dan seterusnya. Selain kinerja di sini itu merupakan suatu aktivitas positif. Artinya perusahaan berharap bahwa pegawainya menjadi lebih semangat untuk bekerja, tidak bermalas-malasan, dan juga memiliki motivasi yang tinggi. Jadi bukan mengetahui mana yang bekerja lebih baik dan mana yang bekerja lebih buruk, bukan seperti itu, tetapi mendorong agar semua pegawai yang melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugasnya. Dalam penilaian kinerja hasil akhir itu adalah konsekuensi atau feedback. Nah, feedback di sini itu bisa bersifat materi atau material. Jadi kesimpulan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu tergantung dari si pegawainya yang bekerja. Agar pegawai dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka si pegawai itu harus termotivasi untuk mengerjakan sesuatu yang menurut dia semangat. Jadi si atasan harus memberikan motivasi terus kepada si pegawainya, supaya pegawainya itu terus bersemangat bekerja dan bisa apa yang seharusnya dia kerjakan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian dari saya, Hilmi Yusuf Lesmana. Mohon maaf bila apa ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.